Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Eko di channel Eko Agustuswanto. Baik para pembelajar sekalian, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Saat ini kita akan membahas terkait dengan materi rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe untuk channel Eko Agustuswanto ya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel Eko Agustuswanto ya. Oke, lanjut kita pada materi ya, bahwasanya saat ini yang akan kita bahas adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx ya, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari bersama. Akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu hubungannya erat dengan koefisien koefisien antara a, b ya dengan konstanta c ya. Rumus akar persamaan kuadrat adalah seperti ini ya, biasanya kita sebut juga rumus ABC gitu ya. X12 ya, X12 atau X1 dan X2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Dari sini nanti kita akan bisa menemukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang akan kita cari ya. Oke, bagaimana caranya? Coba kita ikuti seperti ini. Nah, jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat, yang mana rumusnya tadi adalah di sini X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat plus 4AC per 2A ya. Nah, ini kalau kita mencari rumus jumlah, dari akar persamaan kuadrat tersebut, gimana caranya ya? Kita tinggal menjumlahkan saja, misalkan ya, misal akarnya adalah sama dengan X1 dan X2 gitu ya. Nah, maka bagaimana caranya ya, kita tinggal jumlahkan saja kan gitu ya. X1 sama dengan min B plus minus gitu misalkan gitu ya. Maka misalkan gini, X1 plus X2 ya kan, sama dengan, kita jumlahkan, yang pertama kita menggunakan plus, yang kedua kita menggunakan min. Misalkan X1 nya adalah begini, min B plus ya, kita pakai plusnya dulu. Nah, akar B kuadrat min 4AC per 2A ya kan. Nah, di sini kan yang dicarikan plus ini, maka di sini juga kita tambah plus. Nah, min B, kalau yang tadi ini menggunakan plus, maka kita di sini menggunakan min. Nah, min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini kan ada penjumlahan bilangan pecahan ini ya kan, penjumlahan bilangan pecahan, maka penyebutnya bisa kita jadikan satu kan. Nah, menjadi min B plus akar, nah, B kuadrat min 4AC plus, nah, min B min, nah, akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini kan ada plus B kuadrat min 4AC ini. Nah, plus B kuadrat min 4AC. Di sini ada min B, akar B kuadrat min 4AC ya. Ini bisa kita coret. Nah, maka tinggal apa? Min B per 2A. Nah, min B ini kan min 2B per 2A. Nah, ini kan sama-sama bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2 ya. Jadi min B per A. Nah, jadi dapat disimpulkan, maka ya, jadi X1 ditambah X2 ya, itu rumusnya adalah min B per A ya. Jadi ini adalah rumusnya X1 plus X2, yaitu min B per A. Oke, ini adalah untuk jumlah ya, untuk jumlah akar-akarnya. Kalau perkalian bagaimana ya, kita kalikan ya, maka di sini bisa caranya sama. Kalau tadi kan penjumlahan, maka ini kita kalikan ini. Berarti bagaimana ya, saya mulai dari sini saja. X1 dikalikan X2 sama dengan, itu dikalikan min B ya kan, plus akar B kuadrat min 4AC AC. Nah,
per 2A dikali dengan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Ya sudah, yang membilang kita kalikan membilang, penyebut kita kalikan penyebut. Berarti di sini bagaimana? Ini kan min B. Nah, min B dikalikan min B kan ini ada B kuadrat. Nah, kemudian min B ini kita kalikan dengan sana, ya kan? Ini kan hasilnya menjadi plus B akar B kuadrat min 4AC. Sementara kalau ini dikalikan dengan sana, hasilnya itu kan nanti positif, maka kita anggap impas atau tidak ada. Maka nanti tinggal yang mana yang kita kalikan, yang di sini saja, yaitu akar B kuadrat plus akar B kuadrat min 4AC dikalikan dengan min akar B kuadrat min 4AC. Jadi ini menjadi begini, akarnya kan hilang, ya kan? Tapi tandanya adalah negatif karena di sini plus, di sini min. Jadi bagaimana? Nah, seperti ini, B kuadrat min 4AC. Nah, per 2A dikalikan 2A adalah 4A kuadrat. Oke. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana? Nah, di sini kan ada B kuadrat. Ya, ini kita keluarkan dari tanda kurungnya, maka menjadi min B kuadrat, ya gitu ya. Kemudian di sini adalah plus, ya kan? Ini kan dikalikan min negatif, ini dikalikan ini. Ya, plus 4, ya kan? Kemudian AC. Nah, per 4A kuadrat. Oke. Kemudian di sini ini ada B kuadrat, ini ada min B kuadrat, ya kan? Maka bisa berubah menjadi ini hilang ini, ya kan? Tinggal, ya kan? Tinggal bagaimana? 4. Ini kan habis ini ya, dikurangi habis. Berarti tinggal 4 AC per 4A kuadrat, kan gitu ya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kan 4-nya bisa kita coret lah. Kemudian A-nya bisa kita coret juga di sini. Ini A, berarti ini kan A kuadrat, ya kan? Berarti tinggal apa? Tinggal A saja, kan gitu ya. Kuadratnya kita coret, maka tinggal C per A. Jadi dapat disimpulkan, ya. Jadi hasil kali dari akar persamaan kuadrat X1 dikalikan X2 itu sama dengan C per A. Nah, ini dia ya. Jadi tadi kalau kita dapatkan bahwasanya untuk penjumlahan akar itu adalah X1 ditambah X2 itu adalah min B per A, maka kalau untuk perkalian adalah X1 kali X2 adalah C per A. Maka ini adalah rumusnya ya, rumus dari perkalian akar. Oke. Nah, kita coba akan menggunakan rumus tersebut ke dalam bentuk soal ya, dalam bentuk soal. Akan tetapi dari hasil-hasil penjumlahan dan perkalian tadi dapat ada beberapa rumus yang bisa kita hafalkan atau bisa kita pahami ya. Kalau yang pertama tadi yang kita cari ini, ya kan, X1 plus X2 itu sama dengan negatif B per A. Kemudian X1 dikalikan X2 adalah C per A dan sebagainya. Di sini ada ini seperti ini. Nanti kita bisa memformulasikan ya. Ini dengan menggunakan binomial Newton gitu ya. Akhirnya diperoleh rumus-rumus seperti ini. Ada X1 kuadrat min X2 kuadrat dijabarkan menjadi X1 min X kuadrat. Kemudian X1 ditambah X1 kurang X2 dikalikan X1 ditambah X2 dan sebagainya ya. Termasuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu ternyata kalau dijabarkan menjadi X1 plus X2 kuadrat min 2X1 kali X2. Oke. Kita terapkan dalam bentuk soal ya. Kita terapkan dalam bentuk soal. Contoh. Jika diketahui ya, X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat ini X kuadrat plus 5X ya, plus 6 sama dengan 0. Tentukan nilai X1 ya, tentukan nilai X1 kuadrat plus X2 kuadrat ya. Kita bisa menjabarkan ya, bahwasanya tadi kan sudah ada sebelumnya itu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Kita lihat sebelumnya. Nah, di sini ternyata X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kalau kita jabarkan adalah X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X dikalikan X 2X1 dikalikan X2
X2. Nah, bisa kita jabarkan di sini, maka menjadi sama dengan ya X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 X1 kali X2. Nah, akan tapi di sini kan kita harus mencari dulu nilai X1 ditambah X2, dan ada di sini X1 dikalikan X2. Caranya bagaimana? Kita jabarkan dulu ini. Ini A-nya berapa? Ini A-nya adalah 1. B-nya berapa? B-nya adalah 5. C-nya adalah 6. Sebagai modal untuk pengerjaan, kita harus mencari nilai A plus B. Nah, A plus B itu adalah rumusnya kan min B per A. Min B per A. B-nya berapa? 5. Berarti negatif 5 kan? Per A-nya berapa? 1. Berarti A plus B-nya adalah negatif 5. Sedangkan ini adalah X1 ya. Ini adalah X1 plus X2. Ya, saya hapus dulu. Saya hapus. Ini adalah X1 kali plus X2. Sedangkan di sini ya, ini adalah X1 kali X2 sama dengan rumusnya apa tadi? C per A. C-nya adalah 6, A-nya adalah 1. Maka di sini X1 dikali X2-nya hasilnya adalah 6. Oke ya. Nah, tinggal masukkan aja di sini. Sama dengan X1 kali X2-nya. X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 itu berapa? Negatif 5. Negatif 5. Ya kan? Kuadrat. Kemudian dikurangi 2 dikalikan X1 kali X2. Berapa? 6. Nah, berarti bagaimana? Min 5 kuadrat itu kan 25 dikurangi 12. Udah ketemu. 25 dikurangi 12 berapa? 13. Maka hasil dari X 1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 13. Oke, kemana, paham ya? Oke, paham ya. Kemudian ini soal yang sama ya, soalnya sama. Ini soalnya masih tetap sama ya, ini ya kan. Tadi masih kita ingat bahwasanya X1 ditambah X2 sama dengan hasil dari pengerjaan kita tadi itu adalah berapa? Oke, kita lihat lagi. Nah, hasil pengerjaannya tadi X1 tambah X2 adalah negatif 5 dan X1 kali X2 itu adalah 6. Oke ya. Di sini adalah negatif 5. Ini untuk mengerjakan lagi untuk modalnya ya. X1 dikalikan X2 sama dengan 6. Oke. Kemudian kita lihat penjabaran daripada X1 dikurangi X2 kuadrat ya. X1 dikurangi X2 kuadrat itu kalau kita jabarkan adalah X1 kuadrat ya kan, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 dikali X2. Ini adalah penjabarannya. Nah, tadi kan kita sudah mencari nilai ini tadi. Yang nomor 1 tadi kan ini. Hasilnya berapa tadi? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tadi berapa? 13 ya. Nah, maksudnya ini sama kan? Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat hasilnya adalah 13. Ternyata di sini dipakai ini. Maka di sini adalah 13 dikurang dengan 2 dikalikan X1 kali X2 dikali dengan 6. Nah, maka di sini adalah 13 dikurangi 12 hasilnya adalah 1. Maka jawabannya adalah 1 ya. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Dengan soal yang masih sama, yaitu X kuadrat plus 5X plus 6 ya. Kita masih ingat bahwasanya X1 ditambah X2 nya tadi hasilnya adalah negatif 5. Kemudian X1 dikalikan X2 sama dengan 6. Nah, dari soal 1 per X1 ya ditambah dengan 1 per X2 ini kalau kita jabarkan itu ternyata bisa dibawa ke dalam bentuk seperti ini. X1
plus X2 per X1 dikalikan X2. Nah, ya kan gitu ya. Nah, ini gampang, ini tinggal kita masukkan aja X1 plus X2 kita sudah punya di sini negatif 5 dan X1 dikalikan X2 kita juga punya, itu adalah hasilnya 6. Maka X1 ditambah X2 itu hasilnya negatif 5 per 6. Jadi jawabannya adalah min 5 per 6. Udah. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, dengan soal yang sama masian ya. Ini masih soal X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Maka tadi X1 ditambah X2 sama dengan negatif 5. X1 kali X2 sama dengan 6. Oke ya. Nah, di sini dari uraian-uraian tadi, rumus-rumus tadi, ternyata kalau X1 per X2 ditambah dengan X2 per X1 ya, itu kalau kita jabarkan menjadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat per X1 dikalikan X2. Nah, ini kan tadi sudah kita hitung ini. Nah, ini kita sudah hitung yang pembilangnya itu. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tadi hasilnya adalah 13 ya. Sedangkan X1 dikalikan X2 di sini kita sudah punya. Nah, ini kan itu ya. Berapa? 6. Jadi 13 per 6. Udah. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Itu adalah soal-soal dari hasil dari jumlah dan kali akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, sudah habis ya. Oke, selamat belajar dan selamat berlatih. Semoga saja bermanfaat dan jangan lupa untuk di subscribe ya, dinyalakan tombol lonceng, yang di share untuk agar channel saya berkembang dan bermanfaat untuk yang lain. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.